data urin. Nah, ini lebih mudah ya daripada yang ekstravaskuler. Nah, ini buku referensi yang bisa adik-adik pakai untuk belajar farmakokinetik. Yang paling sering dipakai ini Shergill, bukunya Shergill. Atau ini bukunya Prof. Lukman, ini dosen UGMD. Ini juga enak dibaca, gampang dipahami. Kemudian ada ini Basic Farmakokinetik. Ini juga bagus nih bukunya. Nah, kita masuk ke materi ya. Jadi penggunaan data pada farmakokinetika selain bisa dipakai data darah, juga bisa dipakai data urin ya. Urin dapat digunakan sebagai sampel. Kenapa urin bisa digunakan sebagai sampel dalam farmakokinetika? Karena nanti pada akhirnya obat yang berada dalam darah itu akan terdistribusi ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin baik dalam bentuk utuh maupun metabolitnya. Namun perhitungan dengan data urin ini termasuk perhitungan yang tidak langsung. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah kadar obat di dalam darah, tetapi kita menghitungnya menggunakan data urin. Jadi tidak langsung ya. Nah, dengan data urin ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya kalau dibandingkan dengan pengambilan sampel melalui darah, kalau pengambilan sampel dengan melalui darah itu kita pakai jarum ya. Kadangkala pasien tidak menyukai cara pengambilan dengan jarum itu, nggak nyaman. Jadi kalau kita ngambil sampel kan nggak cuma satu titik ya, ada beberapa titik. Berarti kita ngambil sampel darah itu beberapa kali. Nah, pasien ada yang nggak nyaman dengan dicoblos berapa kali ini, sehingga data urin ini bisa dipakai sebagai alternatif. Nah, manfaat lainnya adalah untuk mengetahui obat-obat yang berpeluang mengobati masalah genitourinary atau masalah-masalah pada saluran kemih. Ini terutama untuk obat-obat antibiotik yang bisa untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Jadi, kalau obat yang berefek pada saluran kemih itu berarti harus dalam keadaan aktif ya, ketika dia berada di saluran kemih, sehingga bisa berefek. Nah, kita mengukur kadar obat yang berada di saluran kemih itu berapa. Kemudian ini adalah kekurangannya kalau kita memakai data urin. Ini merupakan suatu metode yang tidak langsung dalam memperkirakan bioavailabilitas atau kadar obat dalam darah. Jadi kita sebetulnya yang ingin kita lihat adalah kadar obat di dalam darah, tetapi kita makainya data urin. Jadi kita melihat secara tidak langsung, menghitung kadar secara tidak langsung. Kemudian obat harus diekskresikan dalam jumlah bermakna sebagai obat utuh di dalam urin. Jadi nggak bisa kalau nanti obatnya di metabolisme. Jadi bentuknya metabolit nggak bisa ya Dek ya. Jadi harus utuh. Metabolit nggak boleh. Yang pertama karena nanti panjang gelombangnya akan berbeda dengan struktur obat utuh. Struktur obat utuh sama metabolit kan beda, otomatis panjang gelombangnya ketika nanti dibaca pakai spektro berbeda. Kemudian di sisi lain juga kalau kita mengukur kadar kan kita butuh senyawa pembanding ya. Belum tentu senyawa pembanding dalam bentuk metabolit ini tersedia di pasaran. Jadi pada pengukuran farmakokinetik dengan data urin ini, obat harus diekskresikan dalam keadaan utuh. Kemudian untuk obat dengan T setengah eliminasi pendek,
atau obat-obat yang mengalami metabolisme ekstensif, penggunaan data urin bukan merupakan pilihan yang tepat. Jadi balik lagi ke sini, kalau dia di metabolisme secara ekstensif, berarti kan di urin itu dalam bentuk metabolitnya, itu nggak bisa Dek ya. Dan juga tes tengah eliminasinya pendek. Misalkan tes tengah eliminasinya cuma 1 jam. Nah, kita harus sampling urin itu kurang dari tes tengah eliminasi kalau bisa. Kalau tes tengah eliminasinya pendek, berarti titik-titik dalam sampling, kita sampling itu waktunya harus mepet. Misalkan tes tengah eliminasinya 1 jam, berarti kita harus samplingnya misalkan tiap 30 menit. Nah, orang kan tidak bisa dipaksa urin atau tidak bisa dipaksa pipis dalam setiap 30 menit ya. Kalau nggak kebelet kan nggak bisa ya. Jadi untuk obat-obat dengan tes tengah eliminasi pendek dan juga obat-obat yang mengalami metabolisme ekstensif ini balik lagi nanti sebaiknya pakai data darah, bukan data urin. Kemudian sampel urin harus dikumpulkan secara lengkap setiap waktu dan jumlah total ekskresi obat lewat urin harus diperoleh. Ini khususnya nanti untuk metode yang sigma minus, jumlah total ekskresi obat lewat urin atau DUT terhingga itu harus diperoleh. Nah, umumnya dalam praktek nanti samplingnya bisa 3-4 kali tes tengah. Atau kalau pada metode sigma minus, DU tak terhingga ini 7-10 kali tes tengah D. Nah, kalau obatnya itu tes tengah eliminasinya panjang, ini kita akan memakan waktu yang lama. Jadi kita harus samplingnya dalam waktu yang lama. Kalau obat-obat itu tes tengah eliminasinya panjang. Semakin bagus itu samplingnya atau titik-titiknya itu semakin dekat. Jadi samplingnya itu mepet, misalkan tiap 30 menit. Tapi kan namanya orang tidak bisa dipaksa pipis ya. Kalau nggak kebelet kan juga nggak keluar pipisnya. Oke, untuk menghitung parameter farmakokinetik menggunakan data urin, ini ada 2 metode, yaitu metode kecepatan ekskresi urin atau disebut juga metode rate method atau metode laju. Dan juga metode ekskresi urin kumulatif atau metode sigma minus. Ini disebut juga metode ARE atau amount of drug remaining to be excreted. Jumlah obat yang tersisa yang masih harus diekskresikan lewat urin atau metode ARE. Oke, kita bahas dulu metode kecepatan ekskresi urin. Tetapan kecepatan eliminasi orde pertama atau K, ya ini K itu total ya, eliminasi. Kecepatan eliminasi total. Bisa dihitung dengan data urin setelah pemberian intravena dosis tunggal. Jadi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah IV dosis tunggal atau IV bolus atau intravena cepat ya. Mengikuti model 1 kompartemen terbuka. Artinya hanya ada kompartemen sentral, 1 kompartemen dan terbuka. Jadi ada eliminasi. Nah, ini ada K-nya, tetapan eliminasi orde pertama. Dan juga tidak ada absorpsi. Kalau adik-adik ingat K, tetapan kecepatan eliminasi total, ini total ya, K itu total. Nanti ada istilah KE. Ini ekskresi renal. Kalau K itu eliminasi atau total, K itu sama dengan ekskresi renal dan non-renal. Jadi eliminasi obat itu adalah ekskresi lewat
renal atau lewat ginjal, dan non-renal, termasuk juga metabolisme. Nah, ketika DU sama dengan jumlah obat yang diekskresi ke dalam urin, DU, KE adalah tetapan kecepatan ekskresi atau eliminasi ekskresi renal. Kemudian DB adalah jumlah obat yang berada dalam tubuh pada waktu T. Maka ini bisa dihitung jumlah obat yang diekskresikan ke dalam urin setiap saat bisa dihitung dengan rumus 431 ini. DDU per DT sama dengan KE kali DB. Dicatat dulu ya rumusnya, nanti buat menghitung latihan soal di belakang. Nah, ini tadi juga orde 1 ya, artinya adalah kecepatan eliminasi obat bergantung dosis. Kalau dosisnya bertambah, kecepatan eliminasinya juga bertambah. DDU per DT sama dengan KE kali DB. Ini saya tulis lagi di sini, DDU per DT sama dengan KE kali DB, atau jumlah obat yang diekskresikan ke dalam urin setiap saat. Nah, karena DB sama dengan DB0 kali E min KT, jadi rumus ini dimasukkan ke sini ya. DB sama dengan DB0 kali E min KT, ini masuk ke sini. Menggantikan DB, maka diperoleh persamaan DDU per DT sama dengan KE kali DB0 kali E min K kali T. Nah, kalau kedua sisinya dikalikan log, maka menjadi log DDU per DT sama dengan log KE kali DB0 min K per 2,303 T. Karena ini log, maka eksponennya hilang ya. KT-nya turun, tapi K-nya dibagi 2,303. Kalau adik-adik pakai ln juga bisa ya, nanti ln tidak ada 2,303-nya kalau ln. DDU per DT sama dengan ln KE kali DB0 min K kali T. Sama aja ya, bisa pakai log atau ln. Dicatat dulu rumusnya, nanti buat menghitung latihan soal di belakang. Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita mengeplotkan log DDU per DT versus waktu pada kertas semilog atau kertas biasa ya, sumbu X-nya adalah waktu, time, dan sumbu Y-nya adalah log DDU per DT, maka akan diperoleh suatu kurva garis lurus atau kurva monofasik. Nah, dengan slope sama dengan min K per 2,303. Kursornya hilang ya. Nah, ini ya. Kurvanya adalah kurva garis lurus atau monofase dengan slope atau B sama dengan min K per 2,303. Dan juga interceptnya adalah, intercept pada sumbu Y ini adalah log KE kali DB0. A sama dengan ini slope B sama dengan. Jadi nanti regresi linearnya adalah antara log DDU per DT versus waktu. Waktunya sebagai X, log DDU per DT-nya sebagai Y. Jadi kan diperoleh A, B sama R. A-nya sama dengan log KE kali DB0. Jadi nanti dari sini kita bisa menghitung KE ya. Kita dapatkan KE. Kemudian B-nya adalah min K per 2,303. Kalau kita pakai ln, B sama dengan min K langsung ya. Ini berarti kita bisa menghitung K. Jadi KE dan K bisa didapatkan dari grafik atau dari regresi linear. Pada pemberian IV bolus, intravena bolus,
DB0 itu sama dengan DIV, dosis intravena, sehingga KE bisa dihitung dari intercept. Ini ya tadi ya, KE dihitung dari A. Dari A atau dari intercept kita peroleh KE. Dari slope kita peroleh K. Nah, bedanya dengan data darah, kalau data darah itu T-nya waktu ya, tapi kalau pada metode kecepatan ekskresi urin, T-nya adalah waktu tengah dari setiap interval pengumpulan urin. Waktu tengah atau midpoint. Bukan T setengah ya. Kalau T setengah itu kan half-life. Waktu paruh. Kalau ini T ini adalah waktu tengah atau midpoint. Nah, dari ini rumus ini tadi ya, kita bisa peroleh KE dan juga K ya. Bedanya apa di KE dan juga K? Ada yang tahu? Kalau KE adalah ekskresi lewat ginjal, kalau K sama dengan tetapan eliminasi total. Ini tetapan ekskresi lewat ginjal. Tetapan eliminasi total. Jadi dengan metode kecepatan ekskresi urin, nanti kita bisa menghitung keduanya, KE dan juga K. Tapi kalau metode yang berikutnya nanti sigma minus, kita nggak bisa menghitung KE. Jadi rumusnya K sama dengan KE plus KNR. Jadi eliminasi obat itu melalui ekskresi ginjal dan juga non-ginjal atau selain ginjal. Nah, selain ginjal itu bisa melalui keringat, kemudian air susu, ASI, atau air, kemudian air liur, air mata, empedu, paru, dan lain-lain ya. Tetapi itu bisa diabaikan deh, KNR ini ternyata bisa diabaikan. Kenapa? Karena kebanyakan obat eliminasinya adalah melalui renal dan metabolisme di hepar. Jadi jalur lain ini selain ginjal ini sangat kecil kalau dibandingkan metabolisme di hepar dan ekskresi lewat ginjal. Sehingga KNR bisa diabaikan dan diganti dengan KM. KNR sama dengan KM. Jadi KNR diganti dengan KM karena mayoritas rute eliminasi obat adalah ekskresi lewat ginjal dan metabolisme di hepar. Kalau KNR-nya diganti KM, maka rumusnya menjadi K sama dengan KE plus KM. Nah, kemudian fraksi dosis yang tersedia yang dieskresi ke dalam urin atau F eliminasi adalah KE per K. Nah, KE sama K ini tadi kan bisa ditentukan dari grafik atau dari regresi linear. Interceptnya dari intercept kita bisa memperoleh KE, kemudian dari slope kita bisa memperoleh K. Kemudian jumlah obat yang dieskresikan pada waktu tak terhingga atau DU tak terhingga ya, sama dengan DIV kali KE per K. Kemudian clearance renal atau pengertiannya adalah volume darah yang dibersihkan dari obat melalui ginjal. Itu pengertiannya clearance renal, bisa dihitung DU tak terhingga per AUC, tapi AUC-nya ini harus diperoleh dari data darah ya, AUC ini dari data darah. Jadi kalau kita mau menghitung clearance renal, kita harus memiliki juga data darah untuk menghitung AUC.
Clearance renal ini biasanya sebagai tolok ukur keparahan penyakit ginjal ya pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Semakin kecil clearance renalnya berarti penyakit ginjalnya semakin parah. Kan ada tuh stage 1 sampai stage 5. Stage 5 kan paling parah ya, atau hemodialisa. Nah, itu semakin kecil clearance renalnya atau volume darah yang dibersihkan dari obat melalui ginjal. Jadi rumusnya ditulis dulu untuk nanti menghitung soal. Kita lanjut ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada metode kecepatan ekspresi urin. Yang pertama, metode ini tidak memerlukan pengumpulan urin sampai waktu tak terhingga. Cukup 3-4 kali tes setengah eliminasi obat. Jadi kita tidak perlu menghitung, mengukur sampling itu sampai DU tak terhingga. DU tak terhingga bisa kita peroleh dari rumus tadi ya. Jadi samplingnya cukup 3-4 kali tes setengah eliminasi obat. Beda nanti kalau pakai metode yang satunya, metode sigma minus, kita harus mengukur kadar obat dalam urin itu sampai kecil banget yang terdeteksi di urin atau sampai DU tak terhingga. Tapi kalau pada metode kecepatan ekskresi urin tidak perlu. Cukup 3-4 kali tes setengah. Kemudian kehilangan satu interval waktu urin tidak akan mengganggu pengumpulan data. Misalkan jam 2 nggak bisa diambil urinnya. Di skip boleh. Nanti jam 3 boleh diambil urinnya seperti itu ya. Dan jika keadaan tidak memungkinkan, cukup mengambil 2 titik secara berurutan. Tapi sebetulnya semakin bagus, semakin banyak titik itu semakin bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan, cukup ambil 2 titik itu sudah bisa dihitung parameter ini. Kemudian pengumpulan urin dapat ditunda dalam semalam dan diteruskan di hari berikutnya. Nah, ini menguntungkan untuk obat-obat dan dengan tes setengah eliminasi panjang. Kalau obat dengan tes setengah eliminasi panjang, berarti nanti waktu kita pengumpulan urin kan juga semakin panjang tuh, Dek. Nah, ini bermanfaat, Dek. Buat obat-obat yang tes setengah eliminasinya panjang, pengumpulan urinnya bisa ditunda semalam, diteruskan lagi besok. Itu kembali lagi ke sini ya. Kehilangan satu interval waktu urin tidak akan mengganggu pengumpulan data. Jadi pengumpulan urinnya bisa ditunda semalaman dan dilanjutkan besoknya. Kemudian metode ini fluktuasi pada kecepatan eliminasi. Misalkan kecepatan eliminasi dipengaruhi oleh pH atau dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan obat lain. Ini akan menyebabkan kurvanya menjadi tidak linear. Atau kesalahan-kesalahan eksperimental, misalkan subjeknya pipisnya nggak semua dikeluarkan. Jadi pengosongan kandung kemihnya tidak sempurna. Itu juga menyebabkan kurva tidak linear. Kalau pengosongan kandung kemih tidak sempurna, berarti kan nggak bisa terukur semua tuh DU-nya, kadar obat di urinnya nggak terukur semua, masih ada sisa. Nah, ini menyebabkan kurva menjadi tidak linear. Jika proses eliminasi merupakan gabungan antara orde 0 dan orde 1, log DDU per DD terhadap waktu T tidak berupa garis lurus tetapi melengkung. Ini mengindikasikan kecepatan eliminasi yang sebenarnya. Maksudnya gini, kadangkala faktanya ya di tubuh manusia obat itu gabungan antara orde 0 dan orde 1. Nah, yang seperti ini akan menyebabkan kurva nanti tidak berupa garis lurus ya, tapi melengkung.
Enggak apa-apa, ini menggambarkan, mengindikasikan kecepatan eliminasi yang sebenarnya di dalam tubuh manusia. Nanti kita tetap menghitungnya pakai orde 1, pakai rumus-rumus yang tadi ya. Lalu semakin panjang interval waktu pengumpulan urin terhadap T setengah eliminasi, semakin besar kesalahan penetapan K dan KE. Jadi sebaiknya interval waktu pengumpulan urin itu mepet, misalkan tiap 30 menit atau tiap 1 jam. Jadi nanti semakin mendekati ya, nilainya K dan KE ini mendekati real. Tetapi kalau intervalnya itu panjang, misalkan kita ngumpulin urin itu tiap 5 jam sekali, maka akan semakin besar kesalahan penetapan K dan KE. Idealnya interval waktu pengumpulan urin itu kurang dari T setengah eliminasi. Misalkan T setengah eliminasinya 2 jam. Berarti kita interval waktu pengumpulan urinnya kurang dari 2 jam. Misalkan 1 jam atau setengah jam. Ya semakin mepet intervalnya itu semakin bagus nanti hasilnya. Kemudian jika obat terikat kuat dengan plasma atau protein, maka metode ini lebih mencerminkan ekskresi obat yang tidak terikat protein. Jadi tidak mungkin kan kita menunggu obat lepas semua dengan protein, ini nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dari metode ini lebih mencerminkan ekskresi obat yang tidak terikat protein. Lalu metode ini lebih peka terhadap perubahan eliminasi obat ya. Misal adanya pengaruh pH, perubahan pH pada saluran kemih atau perubahan kecepatan pengosongan lambung atau juga adanya interaksi obat pada metabolisme ya yang menyebabkan perubahan eliminasi obat. Nah, ini nanti akan mempengaruhi hasil. Jadi metode ini lebih peka terhadap perubahan eliminasi obat. Nah, ini selanjutnya adalah latihan soal. Sebelum kita latihan soal, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang kurang jelas? Ini sambil saya screenshot dulu ya, Dek ya. Bisa. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, Dek. Atau sudah cukup jelas, kita lanjut ke latihan soal. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Suatu obat diberikan secara intravena dosis tunggal 20 mg per kilogram berat badan kepada seorang pasien dengan berat badan 50 kg. Data darah dan urin diambil secara periodik untuk penetapan kadar obat utuh. Dari hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Ini adik-adik catat dulu ya. Ini datanya diperoleh dari data darah dan juga data urin. Dari data darah diperoleh CT, data urin DU.
Nah,